Halo Sobat Smarter, bertemu lagi bersama saya, UIKH. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi perubahan makna kata. Yang pertama, perubahan makna kata meluas, artinya cakupan makna kata lebih luas daripada makna asalnya. Contohnya kata ibu yaitu bermakna orang yang melahirkan, tetapi kata ibu sekarang digunakan untuk istilah yang lebih umum atau sebagai bentuk penghormatan, bentuk takzim. Nah, artinya kata ibu mengalami makna kata meluas karena makna katanya lebih luas lagi daripada makna sebelumnya. Bukan hanya digunakan untuk orang yang melahirkan, tetapi digunakan juga untuk panggilan umum atau bentuk takzim. Yang kedua, perubahan makna kata menyempit atau cakupan makna kata lebih sempit daripada makna asal. Misalnya, kata madrasah ini adalah serapan dari bahasa Arab yang artinya sekolah, tetapi sekarang madrasah itu sudah lebih sempit lagi maknanya, yaitu lebih khusus berkaitan dengan sekolah berciri khas Islam. Kemudian yang ketiga adalah ameliorasi atau perubahan makna kata lebih tinggi daripada makna sebelumnya. Misalnya, di sini ada kata buta atau tidak bisa melihat. Maknanya terkesan kasar dan mengalami ameliorasi ketika berubah menjadi tunanetra. Artinya tunanetra ini lebih tinggi maknanya daripada kata buta. Yang keempat, perubahan makna kata peyorasi atau perubahan makna kata lebih rendah dari makna sebelumnya. Contohnya, misalnya kata oknum yang artinya adalah perorangan, tetapi sekarang Sobat Smarter ketika kita mendengar kata oknum itu identik dengan hal-hal yang bersifat negatif atau orang yang jahat lebih tepatnya. Kemudian yang kelima adalah gejala perubahan makna kata sinestesia atau perubahan makna kata sesuai dengan alat indera. Misalnya, bicaranya sangat pedas. Artinya di sini sangat pedas berkaitan dengan indera dimaknai dengan bisa jadi menyakitkan. Kemudian, yang keenam, perubahan makna kata asosiasi atau perubahan makna kata karena persamaan sifat. Contohnya adalah amplop, ini disamakan maknanya dengan bayaran atau disamakan diidentikan dengan uang. Misalnya ketika kita mendengar wartawan amplop, artinya wartawan yang dibayar. Baik Sobat Smarter, kita perhatikan contoh soal 1. Pertanyaannya adalah kalimat di atas mengandung perubahan makna. Pemberian bantuan tunai langsung atau BLT yang bertujuan memberikan kompensasi atau kenaikan harga BBM diharapkan tidak disunat oleh aparat. Nah, Sobat Smarter kita perhatikan kata disunat, inilah yang dipertanyakan mengalami perubahan makna apa. Kita lihat apakah asosiasi, ameliorasi, peyorasi, sinestesia, ataukah meluas. Sobat Smarter, kata disunat di sini itu meminjam makna yang lain yang artinya adalah dipotong atau diambil atau dikorup. Nah, artinya ketika makna disunat ini mewakili makna yang lain, ternyata itu termasuk gejala perubahan makna asosiasi atau persamaan sifat. Dengan demikian, contoh soal nomor 1 jawabannya adalah A. Selanjutnya, contoh soal kedua, pertanyaannya adalah kata yang tidak mengalami perluasan makna terdapat pada. Pertama, kata mengupas artinya bukan hanya mengupas buah atau mengupas cangkang. Bisa jadi ini juga digunakan untuk disandingkan dengan kata masalah. Mengupas masalah artinya adalah menyelesaikan. Kemudian kata motor ini pada awalnya kata motor bermakna mesin, tetapi sekarang kata motor
dikenal dengan kendaraan. Jadi bukan hanya mesin yang umum tetapi lebih khusus ke kendaraan. Kemudian yang ketiga, kata berlayar artinya arti asalnya adalah memiliki layar, tetapi sekarang berlayar itu identik dengan kata melaut. Artinya bukan hanya memiliki layar tetapi mengalami perluasan menjadi melaut. Kemudian merantau, pada dasarnya kata rantau adalah lawan darat. Tetapi sekarang kita kenal kata rantau dengan pindah daerah, bahkan menyeberangi lautan. Kemudian taman. Kata taman itu sekarang ternyata tidak identik dengan bunga, tetapi lebih luas lagi. Misalnya ketika kita mendengar kata taman kanak-kanak atau taman baca. Artinya kata taman di sini mengalami perluasan makna. Dengan demikian, Sobat Smarter, jawaban untuk soal nomor 2 adalah pilihan B, karena pilihan B mengalami penyempitan, bukan mengalami perluasan makna. Baik Sobat Smarter, itu saja yang saya sampaikan. Kita bertemu di materi selanjutnya. Sampai jumpa.